Halo Sinegrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau membicarakan film yang sebenarnya tayangnya terbatas banget ya, karena ini adalah bagian dari Klik Film Showcase. Biasanya gue cenderung nggak nge-review film yang masuk Klik Film Showcase ya, karena ya gue pikir ngapain gitu gue ngebahas film yang tayang cuman sehari 2 hari dan cuman di beberapa kota besar doang. Kayak gue nge-review film yang mayoritas penonton video Sinegrip tuh susah untuk nonton, nggak semua dapat aksesnya kan. Gue selalu mikirnya kayak gitu, makanya jarang tuh Klik Film Showcase di review. Cuman yang satu ini gue pilih untuk nge-review karena satu, gue suka banget sama filmnya, banyak hal yang bisa gue bahas di sini, dan yang kedua kayaknya antusiasme ke film ini lumayan tinggi ya. Ini film Thailand BTW yang sempat jadi opening di JWC dan tayang juga sebenarnya di JAV, cuman gue nggak nonton karena nggak kebagian tiketnya. Nah itu ngebuktiin tuh gimana tingginya antusiasme penonton ke film ini, yaitu ada Human Resource bikinannya Bapak Navapol yang sebelumnya bikin film-film kayak Heart Attack, Happy Old Year. Jadi ini film yang bercerita tentang seorang protagonis perempuan bernama Fran. Ada nama panjangnya nanti, bukan Friend sama sekali, nggak ada friend-friendnya ya, kayak nama Thailand kebanyakan tuh nama panggilan singkat, ntar panjangnya siapa gitu. Ada nama panjangnya, gue lupa. Dia ini baru dapat kabar kalau dirinya hamil. Pada saat kita pertama kali ketemu Fran tuh dia pulang dari dokter, dari Obgyn ya, dia nyetir di jalan, dan pada saat nyetir tuh dia nyetel radio, dan dari radio itu dia dengar banyak berita yang buruk banget intinya lah. Ada berita soal bencana alam, berita tentang wabah penyakit, dan dia nggak ngasih respon yang besar. Si friend ya udah cuma nyetir terus, tatapannya kosong. Cuman gue pada saat nonton gue langsung ngerti apa sih yang lagi ada dalam pikirannya si friend. Ya dia lagi berkontemplasi gitu, ini bijak nggak ya kalau gua tuh ngebawa bayi dalam perut gua, anak gua ini lahir datang ke dunia yang serba hancur kayak sekarang. Tapi yang perlu lo catat dan jangan sampai salah paham ya, Human Resource ini bukan film tentang aborsi. Dia bukan film yang ngomong kalau jangan punya anak. Dia bukan film yang anti sama punya anak. Bukan film tentang kayak gitu. Navapol tuh di sini cuman sebatas ngajak yang nonton berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali kalau misalkan kita pengen punya anak. Dia tuh sebatas ngasih lihat nih loh, dunia sekarang lagi hancur kayak gini, yakin lu mau punya anak. Dan di sini karakter Friend itu bekerja sebagai HRD ya, kayak yang udah kelihatan di judulnya tuh, Human Resource. Dan itu bukan pekerjaan yang random, soalnya di sini Navapol kayak pengen nyamain peran orang tua sama peran seorang HR. Jadi ceritanya perusahaan tempat si Friend kerja itu ekosistemnya keras banget. Keras tuh kayak kurang pas sih. Gue lebih suka nyebutnya tuh kejam. Gajinya kecil, kerja 6 hari seminggu. Bosnya itu galaknya minta ampun. Galak bukan sebatas marahin ya, bosnya itu sering ngamuk, even sempat ngelempar kertas ke bawahan dia. Yang itu bikin orang-orang HR termasuk Friend tuh pusing. Ini gimana kita mesti ngerekrut karyawan baru ya, karyawan banyak yang resign karena nggak kuat. Terus kita harus ngerekrut karyawan baru dan kita mesti jujur ngasih tahu kalau kondisi perusahaannya kayak gini loh, gajinya sekian, bosnya kayak gini. Si Friend tuh bertanya dalam hati dia, emangnya gue tega nih untuk nempatin karyawan baru di ruang kerja yang sekejam itu. Nah sebagai calon ibu juga sama, Friend juga diserang dilema yang mirip. Gue tega nggak nih ngelahirin anak gue ke dunia yang kacaunya kayak gini? Masalahnya kan satu ya, ada perbedaan yang paling gede. Kalau misalkan lu nggak kuat di kantor, lu nggak kuat kerja, ya lu bisa resign. Tapi kalau anak lu gitu nggak kuat menjalani kehidupan, kan nggak bisa resign. Nah dari situ Navapol itu berusaha memancing pemikiran penonton, ngajak kita untuk merenung soal ya itu tadi, melahirkan anak ke dunia yang sekacau ini. Nah mungkin lu akan bertanya-tanya, ya kalau kayak gitu kenapa lu, dalam hal ini si Friend ya, mutusin buat punya anak? Karena kalau misalkan lu ngerasa dunia ini kacau, ya udah lu jangan punya anak men. Kenapa lu harus hamil dulu baru lu itu berkontemplasi, baru lu itu memikirkan jangan-jangan ini gue harus aborsi dan lain-lain? Ya udah nggak usah punya anak sekalian. I know itu yang ideal sebenarnya ya. Cuman kita nggak bisa ngejudge karakternya segampang itu. Karena apa? Karena lu lihat suaminya. Nah disinilah peran suami dari Friend yang namanya itu adalah Tim itu masuk. Jadi si Tim ini bukan suami, bukan laki-laki yang bersedia ngasih ruang diskusi buat pasangannya. Semua hal dia putusin sendiri. Dari hal besar, hal kecil, dia putusin sendiri. Kalau istrinya ngomong hal yang berbeda, udah dia anggap itu sebagai hal yang konyol. Dan satu hal, si Tim itu pengen banget punya anak. Ini ada cowok pengen banget punya anak, pengen banget punya keturunan, tapi gak bisa diajak diskusi. Makanya gak bisa si Friend itu dijudge sedemikian gampang
kenapa lu punya anak kalau gitu, tolol, nggak bisa. Kondisinya lebih kompleks. Apalagi nanti si friend itu sempat berkunjung ke rumah ibunya ya, dia ngabarin kalau dia hamil. Dan di situ si ibu seneng banget. Ya pasti seneng lah, namanya juga nenek gitu, mau punya cucu. Dan kita tahu kalau friend itu pengen ngebahagiain emaknya. Di balik semua dilema dia, ketakutan dia soal dunia yang hancur, friend itu pengen ngebahagiain emaknya. Karena nanti kita tahu tuh, sempat diceritain sekilas kalau kehidupannya friend dulu pada saat masih kecil tuh berat, sempat krismon kan 97 98 tuh. Dia ngerasa ibunya itu udah menjalani hidup yang berat dan dia pengen berbakti ngebahagiain ibunya dengan cara ngasih cucu. Nah, itu yang masih lu inget ya. Human Resource ini adalah film Thailand, film Asia Tenggara, di mana budayanya itu masih menjunjung tinggi bakti anak ke orang tua. Itu lebih kompleks daripada kita ngomongin film-film tema kayak gini tapi settingnya barat gitu ya. Gampang banget, udah nggak usah lagi berpikir ulang, nggak usah punya anak atau aborsi gitu, selesai. Nah tapi kan ini film dari Asia, kulturnya tuh beda banget, menjunjung tinggi kekeluargaan, dan itu bikin permasalahan kayak gini jadi jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks. Dan buat gue hal-hal kayak gitu tuh seru ya. Seru tuh nggak bukan dalam arti seru kayak nonton film tembak-tembakan ya, tapi seru karena otak gue nih sama hati tuh diajak buat kerja. Gue suka film-film kayak gitu. Seru dalam konteks kayak gitu ya, bukan seru kayak filmnya tuh wow seru banget, nggak. Karena Human Resource sangat jauh dari kata seru sebenarnya sih. Temponya tuh slow banget, slow ya, bukan slow kayak Api Chatpong gitu ya. Film-filmnya Api Chatpong kan super duper slow, nggak kayak gitu, nggak seslow itu kok. Tapi untuk ukuran film-filmnya Nawapol, even lu bandingin sama Happy Old Year yang juga udah slow burn, ini lebih lambat sih. Even gue sempet salah mengira lu pada saat filmnya tuh baru mulai. Jadi opening scene-nya itu kan adalah kita dikasih lihat X-ray dari kondisi janinnya si friend tuh, dan gambarnya diem, nggak ada suara, cuman foto gitu aja. Gue sempet nanya ke istri gue, ini error atau emang scene-nya tuh slow ya? Terus kita berdua tuh yakin kayaknya ini error deh. Tapi ternyata nggak, emang kayak gitu. Dan itu berjalan sekitar semenit kayaknya sih, semenit lebih kayaknya. Poin gue adalah emang approach-nya itu slow, dan nggak semua penonton bakal menganggap cara berceritanya Nawapol di sini itu bersahabat lah. Cuman buat gue cara bercerita itu perlu sih, emang perlu. Bukan kayak dia sok gaya-gayaan pengen filmnya artsy, enggak, tapi emang perlu. Karena Nawapol pengen nyediain ruang buat penontonnya untuk berpikir, buat berkontemplasi. Kalau misalkan filmnya tuh cepet banget ya, mana ada gitu kita dapat kesempatan untuk mikir dari scene A pindah ke B, pindah ke C, cepet banget kan kita nggak sempat mikir. Tapi kalau slow, penonton tuh dapat chance lah, kesempatan untuk mengolah adegan-adegan yang muncul sebelumnya. Kayak oh iya ya, maksudnya kayak gini ya. Cuman masalahnya satu, gue nggak mengeluhkan temponya yang lambat. Yang gue keluhkan adalah durasinya kelamaan. Karena buat gue visinya Nawapol itu udah bisa tersampaikan mungkin dalam durasi 90-100 menit. Human Resource ini sampai 122 menit loh, 2 jam lebih dikit. Nggak perlu selama itu sih sebenarnya. Tapi ya it's okay, itu adalah kekurangan yang nggak minor-minor banget ya. Tapi nggak yang sampai merusak keseluruhan filmnya kok. Tapi emang ini film tidak semudah itu ya untuk ditonton. Selain karena temponya pelan, nuansanya tuh juga dingin banget. Dingin karena sinematografinya tuh ini loh, kayak menangkap ruang-ruang kantor yang kelihatan artificial, yang isinya tuh tembok-tembok beton dengan warna-warna yang juga mute, bukan warna cerah. Itu kan jadi nuansanya tuh dingin. Makin depresif lah ceritanya, udah depresif. Kita denger berita-berita di radio, di TV yang ditonton sama friend itu makin depresif. Terus ngelihat ruangannya lebih depresif lagi. Apalagi di sini filmnya pakai rasio itu ya, yang kotak ya, 1:50 banding 1 kayaknya. Correct me if I'm wrong. Yang itu makin bikin si protagonis kayak terkurung dalam ruangan artificial yang sempit, yang menyesakkan. Nggak enak banget pokoknya. Nontonnya tuh nggak nyaman, bikin sesek, kerasa dingin, kerasa lifeless, nggak ada nyawanya. Tapi itu emang disengaja. Dan satu yang menarik adalah kalau lu perhatiin di sini kameranya sering nangkep karakternya tuh udah di belakang. Even posternya ngeliatin itu. Dan gue ngerasa itu kayak caranya Nawapol, caranya si sinematografer buat nyampein gimana hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Kita lebih gampang ya kalau misalkan ngelihat orang tuh dari depan, kita bisa ngelihat mukanya gimana, ekspresinya gimana, kita jadi ngerti emosi yang dia rasain tuh apa. Tapi kalau dari belakang kan kita nggak ngerti apa-apa. Anjing, lu ngelihat orang cuman kelihatan punggungnya, mana lu ngerti emosinya apa. Lu mungkin bisa ngerti tapi lebih susah, effortnya tuh lebih berat lah. Kayak seolah-olah tuh kita jadi HRD suruh nginterview orang, tapi kita nginterview udah di belakang dia. Gimana kita bisa ngerti
ngerti apa yang ada di pikiran dia. Nah poinnya itu, si friend kan biar gimana pun nggak bisa yakin kalau dia itu bisa ngasih kebahagiaan ke anaknya. Dia nggak tahu dunia ini sebenarnya akan sekacau apa sih ke depannya pada saat anak gue lahir. Nah dan dia disuruh mengassess itu. Ini kayaknya anak gue dilahirin aman kali ya. Kan susah banget. Ya intinya hampir semua hal di human resource ini penyampaiannya itu tersirat. Cuman yang buat gue keren ya, itu adalah walaupun semuanya nggak disampaikan secara gamblang, kita tetap bisa ngerti secara jelas seluk beluk isi hati karakter utamanya itu gimana. Dan itu cara yang dipakai ada beberapa ya. Bisa lewat editing, bisa juga lewat acting si aktrisnya ya. Waduh, namanya susah lagi. Ini gue tulisin aja di sini ya. Just tuh nama aktrisnya. Intinya dia tuh jago acting dengan mengedepankan micro expression. Yang itu juga sebenarnya kebantu sama editingnya ya. Karena kalau sebatas micro expression doang mungkin kita nggak ngerti nih sebenarnya detailnya apa yang lagi dia pikirin. Tapi karena dicombine sama editing, misalkan ekspresi itu muncul setelah sebelumnya kita ngelihat peristiwa tertentu, jadi kita tahu kalau si friend lagi berkontemplasi tentang peristiwa itu. Nah kita jadi makin ngerti sebenarnya apa sih yang lagi dirasain sama karakter utamanya. Dan yang perlu lo ingat, jangan lo berharap dapet jawaban dari film ini. Film ini ngasih masalah. Nih dunia kacau. Apa iya lu yakin lu pengen punya anak gitu? Filmnya nggak ngasih jawaban. Dan nanti lu akan dikasih ending yang bener-bener tiba-tiba, ending yang nggak ngasih solusi, ending yang nihilis. Jawabannya lu pikir sendiri. Tujuan filmnya bukan apa ya, propaganda, bukan manipulasi, enggak. Tujuan filmnya adalah ngingetin penonton kalau ada masalah ini loh. Jangan lupa kalau ada masalah itu. Renungkanlah, pikirkanlah. That's it, itu aja. Dan itu buat gue nggak masalah. Nggak semua film itu harus ngasih solusi, nggak semua film itu harus ngasih jawaban. Film yang cuman ngasih potret dari suatu masalah juga sah-sah aja. Keren. Kalau buat gue cuman ya lu harus bener-bener siap sebelum nonton ini ya, karena tone-nya itu depresif, temponya lambat, sunyi banget juga, hampir nggak ada musiknya. Jadi lu mesti lagi fit lah. Kalau lu lagi capek nonton ini ya tidur. Oke, kalau skor buat Human Resource gue kasih 8 dari 10. Mantap. Jadi silakan ditonton kapan ya? Gue nggak tahu sih, tapi kalau ngelihat kebiasaannya klik film ya, misalkan showcase-nya itu lumayan rame dan kemarin gue lihat lumayan rame, itu mungkin minggu berikutnya bakal diputer lagi. Jadi lu tungguin aja info-infonya. Lu pantengin aja akun medsosnya Klik Film, nanti pasti ada. Dan kalau misalkan nggak ada showcase, nanti pasti jelas tayang streaming di Klik Film. Kapannya gue nggak tahu, tapi pastilah. Oke, dan buat yang nonton, bagiin review kalian di kolom komentar. Mungkin lu punya interpretasi yang lain soal film ini, silahkan tuliskan. Atau bisa juga isi review lu di scorefilm.com. Silahkan ramaikan di sana. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir, Besti, La Familia. Thank you banget guys. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review berikutnya.